Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Rizky Fauzan, NIM saya 11970700060, Teknik Elektro, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu kontribusi saya dalam menghadapi pandemik di negeri ini, yaitu COVID-19 atau yang sering disebut coronavirus ya. Nah, di sini saya akan membuat project, namanya adalah touchless doorbell atau bahasa Indonesianya adalah bel pintu tanpa sentuh. Ya. Seperti yang kita tahu, COVID-19 itu penyebarannya melalui sentuhan dan juga droplet dari bersin atau batuk kita. Nah, makanya saya berinisiatif gitu membuat proyek ini. Nah, untuk rangkaiannya langsung aja ke proyeknya. Hayu! Nah, teman-teman udah cukup dulu loba gayanya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya yang lebih detail ya. Karena tadi cuma sekelibet-sekelibet doang. Nah, yang pertama di sini ada microcontroller, yaitu Arduino Uno. Sebenarnya boleh aja sih pakai Arduino Nano ya, karena lebih efisien gitu, lebih kecil untuk bel doang mah. Sebenarnya sesuai kebutuhan juga, tapi di rumah kan saya cuma ada Arduino Nano karena nggak boleh keluar juga gitu dalam rangka social distancing teman-teman. Nah, yang kedua ada LCD. Di sini LCD-nya disertai dengan modulnya teman-teman. Jadi modulnya namanya I2C atau I2C. Nah, jadi si modul ini teh fungsinya kan ini banyak tuh si kabelnya tuh banyak banget. Nah, jadi biar efisien tuh. Jadi pakai modul ini buat berkomunikasi sama Arduino-nya. Nah, yang keempat ultrasonic, sensor ultrasonic, serinya adalah HCSR04. Nah, lalu ada buzzer, resistor 220 ohm dan LED. LED-nya terserah mau warna apa. Nah, untuk colokannya saya ntar taruh di sini nih. Untuk sekarang saya akan menjelaskan prinsip dasarnya sensor ultrasonik nih teman-teman. Jadi sensor ultrasonik itu awalnya gitu terinspirasi dari kelelawar. Nah, kelelawar tuh kan jalannya nggak pakai mata ya. Kadang-kadang manusia kan sering di jalan tuh pakai mata. Nah, kelelawar nggak pakai. Kelelawar itu pakainya ekolokasi namanya. Jadi dia itu memancarkan suara, lalu suara itu diterima lagi. Jadi dia bisa menentukan si barang atau benda apapun yang di depannya gitu udah berapa jauh sih. Nah, sama ya si sensor ultrasonik juga kayak gitu. Nah, jadi fungsi pin trigger di sini untuk memancarkan ke objek. Nah, lalu diterima lagi ke echo. Nah, jadi pin echo ini untuk menerima VCC untuk powernya, ground juga untuk ke minus ya. VCC itu untuk kabel yang plus, di sini untuk kabel yang minus ya. Ini power buat kabel power, ini buat ground. Nah, seperti itu. Nah, setelah rangkaiannya langsung ke codingnya ya. Jadi di sini yang harus kita perhatikan, kita harus punya nih namanya library liquid crystal I2C dan ultrasonic. Nah, si library ini fungsinya buat ntar memanggil si modul buat LCD sama sensor ultrasonic. Jadi kalau nggak ada ini nggak bakal kedetek ya, jadi harus panjang gitu si kodenya. Nah, langsung aja udah di download ke Sketch ini, add file, terus di sini bisa lihat kalau ada. Nah, di sini berarti keluar liquid crystal I2C dan ultrasonic. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah di download, udah di install, langsung aja ke deklarasi. Jadi ini dideklarasiin dulu nih di pin 9. Jadi di pin sini nih, pin 9 ini ada apa sih? Nah, di sini ada trigger kan, pin untuk trigger. Lalu di sini ada echo pin ke 10.
Lalu di buzzer ini ada ke 11, lalu LED ke 7. Nah, terus long duration. Nah, ini tuh long itu fungsinya biar si hitungannya lebih akurat, koma-komaan gitu, bukan bilangan bulat. Nah, in instant. Jadi semua ini harus dideklarasiin, jadi biar tahu gitu si program teh apa. Nah, kayak gitu. Ntar nyambung. Nah, jadi untuk yang selanjutnya ada pin mode. Jadi pin mode ini kasih tahu nih kalau si trigger ini adalah output berupa sensor. Ini juga sama. Ini echo itu berupa input ya. Jadi kan ada yang menembak, maksudnya itu memancarkan ultrasonic, lalu echo pin itu menerima ultrasonic. Nah, buzzer itu output ya. Jadi ngeluarin suara, LED ngeluarin apa? Ngeluarin cahaya. Nah, lalu serial begin. Nah, ini untuk memulai komunikasi dengan si rangkaian-rangkaian ya, si Arduino-nya. Nah, lalu di sini ada LCD init. LCD init ini untuk menginisiasi si LCD gitu biar bisa nyala. Nah, untuk LCD backlight ini fungsinya untuk menyalakan si backgroundnya, kan biasanya ada yang warna kuning, ada yang biru dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada blink on. Nah, blink on ini jadi biar si LCD-nya ngeblink atau ngedip ya. Lalu ke void loop, di sini program yang kita mau ulang-ulang ntar gitu. Ada delay 150, digital write, trick pin low, digital delay microsecond 2. Nah, apa sih ini tuh fungsinya gitu kan? Nah, kita ini tujuannya pengen membuat sinyal gitu. Jadi ngebuat sinyal. Nah, sinyal ini berbentuk kotak-kotak seperti ini ya. Nah, jadi si triggernya di delay buat menembakkan sinyal secara berulang-ulang, jadi tahu tuh udah makin dekat jadi makin tahu si benda tuh. Nah, untuk selanjutnya jadi ini high low itu ini high, ini low kayak gitu ya. Jadi ini delaynya selama 2 microsecond kayak gitu. Nah, selanjutnya ada duration distance. Nah, kan tadi udah dideklarasi tuh duration, distance sama safety distance. Nah, di sini fungsinya duration push in echo pin high. Jadi kalau ada pulsa yang masuk si echo pinnya jadi high gitu. Jadi penerimaannya tinggi. Jadi nah, kalau distance ini jadi si sensor itu menembakkan sinyal berupa ultrasonic ya, bukan jarak gitu. Nah, untuk mengkonversinya ke jarak berupa sentimeter memakai rumus ini. Nah, durasi yang tadi diterima dikali 0,034, jadi 0,034 ini adalah cepat rambat ultrasonic di udara dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena si sinyal ultrasonic itu kan nembakin pemancar lalu menerima. Nah, kayak gitu. Untuk safety distance, nah ini safety distance itu untuk ini apa sih, hasil dari si perkalian ini, rumus ini. Nah, jadi untuk jaraknya baru bisa jadi sentimeter gitu. Nah, jadi selanjutnya jika si safety distance, jadi jika si ada benda tuh kurang dari 10, nah, maka si buzzer akan high, berarti bunyi, LED-nya akan nyala, dan si LCD akan ngeprint tunggu sebentar. Nah, gitu. Dan ini buat distance, jadi di print juga si jaraknya udah berapa nih, berapa senti. Nah, selain itu maka si buzzer akan mati, si LED akan mati itu ya. Terus ada tulisan nih maju sampai dengan 10 cm, jadi harus ada penghalang sampai 10 cm kayak gitu. Nah, untuk ini set kursor ini untuk ini tempat kan itu ada 16 kali 2, jadi ada dua baris. Nah, 0,1 ini di bawahnya, 0,1 dari baris kedua kayak gitu. Nah, udah beres teman-teman. Codingnya cuma segitu aja. Jadi hasilnya akan seperti ini ya di project board dulu. Kita lihat.
Ya teman-teman, di sini kita langsung coba terapin aja ke PCB yang bolong ini. Ya, rangkaiannya masih sama, cuman dipindahkan aja ke sini. Oke. Ya ini udah jadi teman-teman, yang diaplikasiin ke PCB bolong. Kita coba ya. Tinggal kita bikin bodinya. Siap. Nah, jadi teman-teman, ini udah dipasang di dalam casingnya. Nah, jadi seperti ini. Si belakangnya ya masih berantakan sih. Cuma yang seadanya aja lah, pakai kardus. Kalian bisa lebih kreatif, bisa memakai plastik dan body casing-casing lainnya untuk bodinya. Kayak gitu. Nah, kita langsung coba aja. Nah, contoh penerapannya langsung di pintu. Iya, halo guys. Masuk deh. Jadi ini bisa jadi anti maling, buat touchless, bisa buat social distancing, misalnya diatur kejauhannya jadi 1 meter gitu bisa. Gimana kalian? Nah gitu aja mungkin dari saya ya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan emang kalau rangkaiannya cuma segini aja gitu, karena dalam rangka social distancing ini gitu, kita nggak boleh keluar rumah tuh, jadi ya yang ada di rumah aja saya pakai gitu ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hati-hati ya kalau malam. Beres juga, ayo kita santai. Di sini saya akan membuat project. Nama projectnya adalah touchless doorbell. 3, 2, 1, action. Namanya adalah touchless doorbell. Sama lagi. 3, 2, 1, action. Namanya adalah touchless doorbell, atau bahasa Indonesianya adalah door